sebagai Seno. Apa balance gitu ya sama? Saya ada tampang lucu. Enggak sih. Coba ya lihat langsung. Tapi itu kalau dilihat lama-lama ada baksonya loh. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 31, balik lagi di Cinechat dan sekarang gue udah bareng sama cast dari film Gundik. Wah, tumben rame. Boleh kenalan dulu nggak? Sebelum nanya kabar, boleh kenalan dulu cast sebagai apa karakternya di sini di film Gundik? Siapa yo? Kamu dulu lah, dari kamu dulu. Aku Maxi Buce berperan sebagai Baim, supir taksi. Oke. Aku Luna Maya sebagai Nyai. Oke. Kalian sebagai apa Kak? Ayo, lupa ya namanya ya, udah saking banyaknya judulnya. Sebagai Seno. Saud. Saud. Takut. Seno film yang mana? Oh iya, tadi gak dengar saya sebagai Saud. Saya Agus Kuncoro berperan sebagai Otto, mantan tentara. Gimana perasaannya udah mau tayang filmnya? Ada deg-degannya atau perasaan apa yang timbul nih? Penasaran. Penasaran sih. Penasaran gimana reaksi penonton karena personally aku lumayan suka sih sama filmnya. Bukan lumayan, aku suka sih sama filmnya. Jadi excited sendiri juga ya Kak buat nantikan respon. Tapi udah pada nonton hasilnya atau belum? Udah. Oh, udah. Tapi masih apa? Offline ya? Offline. Masih offline. Tapi udah ketahuan nih bakal gimana gitu. Dari skripnya juga udah seru banget ya. Karena kan di developnya juga bareng-bareng gitu semuanya. Maksudnya ada tambahan karakternya itu. Karakternya seperti dari apa? Semua di mejanya tuh udah kuat gitu. Pas lagi eksekusinya juga. Aku waktu reading tuh justru nggak mikir bakal selucu itu. Ini makanya. Pas nonton tuh kayak kok lucu banget sih. Dan saya yang benar-benar nggak nyangka adalah ketika Luna bersenandung salah satu lagu yang ada di itu pas jadinya ya. Bagus banget. Bukan masalah bagus, apa berdiri bulu kudu ya. Merinding ya? Ah ya itu dia suara. Itulah seorang Luna Maya. Bikin merinding ya. Iya. Karena mistis atau Semuanya sih ya, kayak maksudnya lagunya itu kan harusnya lagu menidurkan Lullaby. bayi ya. Oh, lullaby. Ya. Lullaby. Lagu Cuman anak-anak. ketika dinyanyikan dan dengan karakter Luna di film ini terus jadi sesuatu yang berbeda. Coba kalau Arif Didu yang nyanyi. Itu sih beneran Beda ya? Itu. Tapi kalau ngomongin filmnya, pertama kali ditawarin film Gundik, kalian udah kebayang nggak sih bakal ada komedinya, actionnya, horornya? Pertama kali kebayang tuh filmnya akan seperti apa? Horror heist aja sih. Heistnya sih. Oh, horror heistnya. Iya. Jadi komedinya tuh pas baru baca full, terus pas kita reading tuh baru kayak kok lucu banget sih ini. Tapi kayak karena situasinya yang lucu. Dan nggak semuanya lucu juga sih. Enggak, Ada beberapa enggak. part yang lucu. Nggak ada yang lucu-lucuin di sini. Nggak ada. Emang situasinya. Situasinya yang Karena bikin kita situasinya. semua lucu. Tapi udah kayak setengah atau 3/4 film ke belakang lebih banyak tegangnya sih. Kayak Oh, oke. gimana mereka gitu. Jadi sebenarnya placement lucunya tuh nggak dipaksain juga karena emang Gua lah. Enggak sih. balance gitu ya sama. Saya ada tampang lucu. Enggak sih. Nah, tapi kalau boleh tahu kan ini kan sebenarnya filmnya emang cukup sensitif ya secara judul. Gundik itu kan ada kaitannya tentang sejarah juga. Karena kan penggunaannya itu sekarang masih digunain tapi termsnya itu muncul tuh dulu kan di zaman Belanda gitu. Tapi apakah tadi komedinya akan ada satir-satirnya juga atau seperti apa sih? Ada sih. Boleh di-spill dikit nggak? Ya, Itu? ada satirnya juga, ada memang situasionalnya juga, dan memang agak dark comedy juga sih. Oh, dark comedy juga. Sebenarnya sih dark comedy Iya. banget sih sebenarnya.
Dan komedinya tuh boleh dikasih tau nggak? Apakah lebih ke menyentil-nyentil? Ya ada politiknya Politik juga ada? Oh. Ada banget ya politik. Tapi komedinya ini balik lagi ke situasi berarti ya, tidak dibikin, tidak ada karakter yang emang lucu gitu di sini. Apakah Mas Arif, Didu? Sebenarnya dia nggak perlu dilucu-lucuin. Udah lucu ya? Kayaknya dia tuh memang gak, apa ya, deliverynya sih yang bikin kayak lumayan lucu gitu. Enggak, jadi kan yang menarik adalah ketika ada 4 karakter gitu, semuanya punya karakter yang sangat berbeda gitu. Terus tiba-tiba mereka ingin Melakukan sesuatu, melakukan sebuah dirubah. kejahatan gitu dengan juga dengan alasan masing-masing, semuanya dengan karakter masing-masing, terus disatukan oleh sebuah situasi di mana mereka harus merampok ke sebuah rumah yang mereka pikir itu sebuah hal yang sangat mudah. Dan dari 4 karakter berjalan ini aja itu sudah lucu. Kan ketika kita jalan berempat aja dengan masing-masing karakter aja tuh udah gimana, ketemu di situasi di mana Yang mereka tidak sangka-sangka lah. nggak sangka-sangka dan ketemu sama sosok yang Tidak disangka-sangka juga. dan nggak pernah ada di pikiran mereka akan ketemu dengan sebenarnya. Karena kan sebenarnya merampok ini bukan hal yang pertama buat mereka. Jadi udah kecil lah, gampang. Gampang. Kita out, Kerjaan gampang. ambil, langsung kita cabut. Gitu. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Tapi Sebenarnya wrong timing, wrong place. wrong place, berurusan dengan orang yang salah. Apa kita ini nggak Iya. terlalu spoiler ya? Enggak sih. Tapi kalau dari teaser aku menangkap sih itu. Iya. Dan kalau di film kan formulasi sebuah karakter itu kan pasti ada yang ototnya, ada yang otaknya, ada yang iya kan otot. Kalau otot udah kelihatan Ini ya otak, di mana ya. Ini rukinya, terus satu juga kan jokernya gitu. Pasti kan kalau di dalam geng-gengan tuh pasti ada yang suka ngebanyol, ada ketua gengnya, ada yang yang paling berani, ayo mana sini, ada satu yang kayak Ngikut aja. ya udah apa terserah dia. Clueless ya. Oh, oke, jadi itu yang bikin akhirnya lucu lah film ini. Ya kan Situasinya ya. Situasinya. Nggak mencoba untuk Melucu Jadi ya. lucu. pas orang kita lihat hasilnya kok jadi blow on banget ya gitu. Lo. Makanya pas nonton tuh kayak, loh kok jadi lucu banget sih, kayak nggak nyangka gitu. Padahal di skripnya tuh sebenarnya pas dibaca sama pas di take tuh udah kayak, oke ini lucu sih. Tapi pas nonton tuh bener-bener kayak, kok jadi lucu banget ya. Karena adegannya itu intens semuanya. Intens semuanya. Bukan ini emang lagi adegan intens, cuman kok situasinya Jadi kelihatan lucu, bukan kita berusaha ngelucu dengan muka. Tapi nggak akan kebayang sih kalau lihat posternya begini terus akan ada selucu itu yang tadi Kak Luna dan Loh, kalau ngeliat ketika syutingnya kita bener takut ngeliat ini. iya makanya. Kaget karena emang nggak Tempatnya kan aja. gue nggak tahu itu waktu pas lagi mau take, pas bener-bener ngeliat lu itu bener-bener Mistis. Kayak bikin merinding juga. bukan merinding lagi kalau itu sih yang kayak bener-bener bukan ketika kita melihat sesuatu yang tidak pernah ada, yang belum pernah kita lihat, dan itu kan kita punya kehidupan panjang sebelumnya, semua gambar-gambar udah kita lihat, semua apa kita lihat, terus tiba-tiba melihat sesuatu yang baru dan emang bener-bener di luar nalar gitu. Jadi agak ya ini kan agak shock nih, agak males kan ngeliat kayak gini sebenarnya. Coba aja lihat langsung. Tapi itu kalau dilihat lama-lama ada baksonya loh. Tapi alasan Kak Luna sendiri apa? Berarti kalau nggak tahu kalau itu ternyata kirain karena kerja bareng dulu menarik terus akhirnya kerja bareng lagi gitu. Alasan kamu masuk Gundik? Gundik. Iya, Gundik. Oh, ya ceritanya sih waktu dia present ceritanya menurut aku menarik banget gitu, kayak belum pernah nih. Awalnya sih mikir kirain aku ditawarin jadi perampoknya. Oh, gitu. Aku udah seneng banget tuh. Aku udah happy banget gitu. Wah, terus udah gitu, jadi gue perampoknya. Enggak, lo nyainya. Gitu sebel. Padahal pengen jadi perampok ya Kak? Padahal pengen jadi perampoknya. Cuma kan agak bingung, kok ada perampok cewek ya gitu. Tapi lucu juga. Lucu gitu. juga. Iya juga, udah seneng banget. Iya. Jadi gue jadi perampoknya ya. Enggak, lo jadi nyainya. Gimana? Oke, jadi story-nya yang lebih bikin Ya, story. pengen Karena ya itu kan lumayan sering syuting film horor. Tapi yang seperti ini belum pernah. Terus ada komedinya juga. Ya, aspek heistnya sih yang bikin menarik dari Iya.
Ya itu awalnya salah sangka, udah oke mau gitu. Terus pas besokannya, Gi, gue jadi perampok yang mana? Enggak, lo jadi nyanyi. Oh gitu. Ya seneng juga sih, scene-nya lebih dikit. Kalau yang lain gimana? Alasannya apa? Yang bikin akhirnya pengen join? Kalau Maxim kan, Kak Maxim kan terakhir 2022 ya, film bioskop. Film bios, iya kayaknya. Ticket to Paradise itu 2022. Film horor terakhir benar-benar 2019 malah aku juga. Udah lama Oke, sih. baru ini lagi. Apakah ada alasan sendiri pengen horor lagi muncul? Iya beneran. Because I think waktu itu kan aku udah lumayan banyak banget film yang drama, yang kayak lumayan serius. Yang drama itu kan lumayan berat. Aku pengen banget drama. Nah itu aku gitu. Switch you. Aku mau yang, tapi yang di sini memang benar-benar yang paling aku interested itu adalah kan pas aku lihat pitchingnya itu ada heistnya dan aku memang selalu pengen karakter Film. heist story kan itu dynamicnya kan seru banget bersama Iya, pemain iya, yang lain gitu loh, sama karakter yang lain dan itu yang dibawa di Gundik dan juga ada aspek horornya gitu, aspek horor, aspek heist, ada romance-nya juga, but I think yang dua genre yang bikin aku benar-benar bikin mau join yaitu heist sama horror sih. Ya just to change a little bit dari drama dan waktu itu aku crime thriller tapi bukan bioskop, so ya. Actually aku kayaknya bioskop terakhir memang benar-benar 2022 itu. So ya, jadi karena itu aku ambil Gundik. Oke. Dan namanya juga Gundik. Aku nggak tahu artinya Gundik itu apa. Oh, saat itu kamu nggak tahu kalau itu Tidak tahu. artinya Jadi apa? aku ambil aja kayak biar aku ngerti. Tapi pas ditawarin nggak nyari tahu dulu Gundik apa? Apa nanya ke Luna? No, she didn't even tell me. Soalnya kan dia lagi syuting apa, aku lagi syuting apa. Terus pas kesini, aku kayaknya bisikin ke siapa gitu. Gundik itu artinya apa sih? Itu loh Max. Itu. Oke, langsung tuh. Oke. Soalnya aku benar-benar mikirin konsep heistnya. Oh, oke. Jadi Aku fokus itu ke yang- situnya ya. Nah, fokus dengan karakter yang lain kan kita berempat gitu. Aku rookie-nya, kan. Jadi aku benar-benar mikirin itu aja daripada Gundiknya. Ya, gitu. Oke, kalau Mas Dian apa Mas? Kenapa? Alasannya? Alasannya? kenapa? Iya. Uang dong. Oke. To the point. To the point, to the point sekali ya. Ya karena kerjasama pertama Tapi kali nggak saya. apa-apa juga emang kalau uang kenapa? Nggak apa-apa, fine. Tapi nggak boleh jujur. Nggak. Boleh lah. Kata siapa nggak boleh? Karena dari dulu pengen banget nih kalau saya jujur pengen banget sama Mas Anggi Umbara. Oh, gitu. udah lama Itu ya? tuh siapa dia Mas Anggi? Itu. Terus baru saya lihat ceritanya, wah kayaknya seru nih. Soalnya kayaknya filmnya Anggi laku-laku semua ya. Iya, apalagi ada pemain-pemain ini, berarti Iya, oke. makin Cik. berani lah. Di mana duduknya nih sih? Udah kayak naik angkotnya kita ya. Atau enggak gini nih. Nah, Ini tanda-tanda nih kayaknya nih. Oke. tanda-tandanya apa? Tanda-tanda 10 juta. Amin. Amin. Gue sih 3-4 juta aja udah happy. Lanjut Mas Dian, ada lagi mau tambahin Ya alasannya? itu aja sih karena buatan Mas Anggi dan ceritanya seru. Terus ditambah dengan pemain-pemainnya yang keren-keren. Tuh, asli. Oke. Kalau Mas Agus apa? Open mind Mas Anggi nih, open mind. Maksudnya skrip itu ketika masih di draft 2 gitu masih sangat terbuka sekali untuk kemungkinan-kemungkinan yang lain untuk diskusi gitu dan dia sangat membuka kepada para aktor-aktornya untuk baiknya akan seperti apa gitu. Jadi itu Dan dari cerita awalnya kan sudah sangat seru dan menyenangkan gitu ya ketika dibaca pertama kali, terus ditambah lagi penguatan segala macam itu yang, dan Anggi itu open untuk seperti itu. jadi udah kelihatan kerjasamanya akan seperti apa selama produksi ya, karena cukup open lah. Kayak gini nih. Ya. Rapat. Tapi nah, kalau yang tadi alasan join nih, kalau Mas Anggi alasan memilih keempat aktor hebat ini apa? Sebenarnya yang pertama itu Maxim ya. Ya sebenarnya sama Maxim dulu udah pernah ngobrol kita kan udah lama. Ya, itu tadi aku udah Belum tahun lalu ya. Dan 2-3 tahun sebelum itu gitu lah. ya udah ngobrol itu bikin sesuatu yang paling penting. Gue ada banyak slide lah, ada beberapa itu. Habis itu lama nggak ketemu, ya akhirnya baru. Kalau pas lagi di film ini sebenarnya kan judulnya kan Gundik ya, kalau kita nyari pasti Gundik lah gitu. Tanpa
top of the list ya pasti Luna Maya gitu. Top of mind-nya ya? Iya, tapi waktu itu mau ngajakin dia tuh agak minder gitu kan, gitu kan. Nanti aku spill. Tolong Luna gitu kan. Terus akhirnya ya waktu itu sempat ada satu tuan pemain dulu, habisnya dia nggak bisa bagaimana waktu itu schedule-nya. Aku yang kedua. Oh my god, opsi jadinya Kaluna. Gimana nih kita udah dikabarin deh, terus akhirnya udah kabarin deh. Terus gua WhatsApp aja dengan dibales lu gitu. Ya dibales lah tiap lu WhatsApp juga gue bales. Akhirnya aku ngajak ketemu Luna terus ditanya tertarik apa enggak gitu. Ya habis itu nanya Luna dan dia tertarik terus secara schedule masuk nih dari time frame-nya sekian. Yeah. Baru kita cari pemain lain yang time frame-nya bisa sesuai nih dengan Luna. Astagfirullahaladzim. Dia nyesuaiin ke Luna. Kita mengikuti Luna sebenarnya, kalau nggak ada Luna kita Ya nggak banget, orang lu juga udah dapet Mas Agus, udah dapet siapa? Mas Rosa udah ada. Oh iya, sorry, berarti yang kedua Agus Kuncoro dulu nih sebelum Luna. Jadi Iya. kita Kan udah lock dulu kan? ya sebelum tadi Maxim pertama, abis itu ke Agus Kuncoro dulu. Kita cari tokoh robbernya siapa nih, perampok mastermind-nya siapa nih gitu. Ya kita cari aktor yang udah season gitu, udah kawakan lah, udah papan atas lah gitu. Ya udah, dan dekat kantor kan, jadi dekat kantor rumahnya di sini kan. Jadi ngirit, Besok lebih irit aja kalau mau reading Diskusinya ya. Terus habis itu ngajakin Mas Agus, dan selain menjadi pemain juga beliau bersedia menjadi eksekutif produser di sini. Wow. Dan akhirnya skema itu kita buka untuk semua pemain lainnya, dan banyak dari pemain yang akhirnya juga ikut nih, yuk kita gabung bikin film bareng-bareng yuk gitu. Baru ke Luna oke, ya udah kita mengikuti schedule Luna. Untung Mas Agus bisa. Iya, tetap ke situ. Terus kita cari ya udah pemain-pemainnya yang mengikuti satu-satu gitu kan. Yang paling terakhir justru Mas Sidik ya. Mas Dian Sidik tuh hampir mendekati Ratu reading. juga udah oke. Ya Ratu awal-awal dia udah oke. Paralel udah semua. Paralel. Tapi yang waktu terakhir yang dicari yang sulit itu yang muscle gayanya, which is wis. Ototnya ya, dilihatnya dari otot ya. Langsung buka baju dong, langsung Ini begitu langsung kukunya yang patah. Kan gitu. Ya kan di Robert itu kan ada 4 karakter mastermind udah dapat, rookie-nya udah dapat ya, rookie-nya Maxim itu kan yang paling muda, paling junior, paling polos. Gitu lah. Terus habis itu Joker udah dapat itu Arif Didu. Terus baru yang muscle kayak kita susah nih nyari gitu kan, orang yang berotot di Indonesia dan bisa acting. Adira ya, Dimas tuh nggak mungkin main Adira gitu. Kan jarang main film. Pernah nggak sih dia main film? Nggak pernah kan? Dulu pernah ya, Masa sih? pendekar-pendekar gitu mungkin ya. Jadi nggak mau. Nanti kita cari tahu. ya abis itu baru Mas Dian Sidik, terus habis itu yang lainnya yang selebihnya sih udah mengikuti. Oke. Nah, kalau tadi kan Mas Agus sempat bilang tuh ada Mas Anggi tuh sempat kayak membuka untuk diskusi secara karakter, skrip dan lain-lain. Itu emang setiap film kayak gitu atau karena ini film pertama Umbara Brothers yang emang inisiasi? Ini doang gitu, Mas. Ini doang karena mereka ikutan chip ini, jadi saya dengerin aja dulu, nggak tahu. Tapi nggak dikerjain juga. Dikerjain nggak ya, lihat ntar kan, itu dengerin dulu. Enggak sih, kalau saya sih berusaha untuk ya karena kerjasama ya, kita kan teamwork ya, kerjasama teamwork, dan yang paling penting ya itu sebenarnya chemistry-nya dapat, semuanya happy mengerjakannya lah. Gitu. Kalau idenya bagus pasti Dia masukin, dan bukan berarti juga akhirnya nggak punya plan, tapi lebih ke demokrasi terpimpin ya. Jadi ini bukan rezim, ya, demokrasi terpimpin. Nah, ini dari tadi. Nah, bener. Ya Allah. Ya, saya kan melayani mereka. Oke, emang jadi tiap film ya emang ngasih open lah ya, discuss. Oh pasti. Tiap film dong. Enggak, kalau tiap film gue sih begitu pasti sih. Maksudnya gue buat pemainnya gitu kan. Emang ngasih pesan ini maksudnya open for it. Oh enggak, maksudnya itu tadi apa namanya? Oh, Diskusi. Tapi kalau setiap film yang Umbara Brothers ya nggak tahu ya kedepannya kita we'll see lah gitu. Tapi
pengennya sih setiap film kita miliki bersama, bareng-bareng kita, walaupun hasilnya kita nikmati bersama, hasilnya itu yang menjadi ideologi utama dari Warner Brothers. That's why kita kan semua brothers. Film Berangkat selanjutnya. dari gitu ya, brothers ya. Brotherhood. Tapi tadi kalau ngomongin testimoni dari cast kan katanya nggak nyangka kan selucu ini filmnya. Tapi dari Mas Anggi sendiri emang ngedesain filmnya kenapa jadi akhirnya horor, ada komedi, ada actionnya gitu? Iya, karena this is horornya kan bukan horor yang konvensional gitu ya. Jadi ini horor, kita bilangnya horror heist, which is ada elemen heist. Sebenarnya ini heist movie sebenarnya, tapi dalam genre horor gitu kan. Jadi heist itu kan cenderung komedi ya, film-film heist di luar itu walaupun serius, action segala macem, tapi tetap ada komedinya gitu kan. Jadi heist itu cenderung harus ada komedinya, makanya ini kayaknya harus ada komedi. Makanya kita kasih satu elemen tadi jokernya tadi itu kan di dalam 4 perampok ini, ternyata itu yang ngasih peranan penting sih ke elemen komedi di dalam filmnya. Kalau judulnya Gundik itu ada alasannya nggak Mas? Ada dong. Iya pasti sih, maksudnya apa sih kayak karena kan cukup sensitif ya saat pertama kali orang lihat wah judulnya Gundik nih gitu. Kalau saya melihatnya Gundik itu sebagai sebuah simbol ya. Ini simbolnya tergantung perspektifnya ya, macam-macam dari tergantung kita gimana melihatnya gitu kan. Gundik itu sebagai bisa dibilang simbol perlawanan atau women empowerment atau lainnya. Kalau saya sih melihatnya sebagai simbol dari pertama itu dari tahta ya kan. Gundik itu kan selirnya istri simpanan para raja atau orang pejabat. Yang kedua ya harta kan, maksudnya kan dia dapat banyak harta. Yang ketiga ya pasti wanita kayak Gundik, nggak ada Gundik cowok ya, Gundik cewek kan ya. Gemblak, kalau cowok Gundik gemblak. juga harus punya Gemblak banyak ya. Harta, iya benar. Nah itu makanya harta tata warisan itu simbol dari simbolnya di dalam satu yang punya Gundik elemen pasti ini. harus berharta. Ya jadi biasanya dia punya harta punya tahta, makanya dia mencari wanita. Gitu. Tapi Mas kan judulnya tuh Gundik gitu. Ya. Tapi ternyata ada elemen komedinya di sini. Apakah sengaja biar ada twist? Oh orang nggak nyangka nih ternyata pas nontonnya akan se-fun ini gitu. Pengennya memang mendesain film ini sebagai one pack of entertainment kan. Jadi emang kita dapat horornya, kita ada komedinya, terus juga ada romansnya, ada dramanya, ada elemen father and daughter, father to son in law. Jadi tetap ada keseluruhannya di one pack of entertainment yang mempunyai subliminal story di dalamnya. Yes. Jawabannya banget ya. Ya pada intinya emang ya bikin film kan untuk menghibur sih sebenarnya. Iya. Tapi menghibur kan tetap ada message-message yang ingin disampaikan. Harus ada isinya lah, ada substansi. Nggak hanya menghibur belaka gitu, tapi ada tanpa terasa ketika keluar dari bioskop tetap dapat oke. Ada diskusinya juga ya setelah keluar bioskop. Oh jadi Gundik tuh gitu. Pulang-pulang langsung misalkan yang istri-istri jabat gitu, kamu punya Gundik ya? Iya. Karirnya bagus banget. Oke. Kasus lagi sekarang. Oke, nah ke Kak Luna dulu nih. Kalau dilihat di teasernya kan kostum Nyai di sini kan cukup ikonik ya Kak, kayak pakai kebaya hijau. Tapi kayaknya akan ada adegan-adegan kayak disiram darah lah atau apa, itu menyulitkan. Ada challenge sendiri nggak dengan kostum seperti itu? Ceritain dong adegan ranjang. Sulit atau enggak? Enggak sih. Maksudnya adegan darah lebih yang darah apa yang Lebih ke harus syuting dengan kostum yang aku lebih seneng kebaya. kan Oh, seneng. satu aja kostumnya. Oh iya bener Nggak juga ganti-ganti. ganti. Iya. Ya udah dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai pagi deh tuh. Udah itu aja gitu. Lupa. Tapi melakukan adegan-adegannya Dari pagi sampai malam. Enggak sih. Nggak jadi susah? Kalau pada saat melakukannya sih dengan kostum itu sih nyaman-nyaman aja ya, karena udah menjadi milik juga. Malah happy sih gitu, karena dengan terkonsepnya dari Nyai ini, dari pakaiannya, dari karakternya, dari sosoknya itu kan terkonsep ya, jadi lebih gampang sih kalau masuk ke dalam satu karakter kalau emang udah secara konsep tuh lebih jelas gitu, daripada kalau kita pakai baju biasa terus karakternya orang-orang biasa yang susah banget untuk kita konsepin gitu, karena memang manusia normal itu lebih susah untuk kita bentuk gitu, karena memang sehari-hari. Tapi kalau emang karakter kayak Nyai ini kan udah
spesial ya gitu kan, you cannot see sehari-hari orang kayak gitu kan, pasti agak nggak sering gitu, nggak banyak gitu. Jadi tidak mudah sih karakternya itu. Mudahnya itu lebih udah bisa berimajinasi dan lebih udah bisa kayak secara kita kayak sculpturing sesuatu gitu, kayak kita mengukir, kita udah tahu bentuknya seperti apa. Tapi yang susahnya itu secara emosi lumayan challenging karena ini bukan manusia 100% normal dan pada umumnya gitu. Jadi memang harus benar-benar menggali jiwanya si Nya ini kayak apa sih gitu. Tapi kalau seperti yang ada di skrip dan karakternya ini kan orangnya gelap banget ya. Maksudnya she's so dark gitu, kayak tokoh yang dalam hidup tuh tidak ada manisnya sebagai manusia gitu loh. Jadi memang itu yang dive into that darkness, emang kayak agak nyarinya lumayan gitu. Karena nggak pernah punya referensi orang seperti itu kan gitu. Tujuannya keabadian. Betul gitu, immortalitas gitu. Tapi menyenangkan gitu karena bisa bikin karakternya itu jadi unik lah gitu, dan Anggi memberikan kebebasan, pengen gini, pengen gitu. Terus juga apa ya, Mas Rosa bahkan juga. Bahkan minta lagu, saya beliin. Asik. Ya kan, lagu kan. Iya. Habis kan sebenarnya karakter ini tuh akan menyenangkan gitu karena bukan menyenangkan ya, sorry, tidak menyenangkan kalau dilihat, tapi untuk dimainkan itu lebih memudahkan aku untuk punya spesifik apa ya, signature-nya dia, gerakannya, body language-nya. Terus pada saat dia melakukan aksi gitu, dia sangat menikmati. Biasanya orang-orang yang menikmati aksinya itu punya sesuatu yang ya kayak misalnya orang suka nyanyi gitu kan. Dia kayak lagi seneng dia nyanyi, lagi diem aja dia nyanyi gitu. Nah ini nyanyi juga gitu. Sukanya apa nyanyi? Sukanya lagu anak-anak. Iya, dan kan dia juga suka inin anak kan. Maksudnya ya itu spoiler tuh. Tapi untuk adegan nyanyi sendiri ada latihan khusus Kak? Apakah Enggak, atau enggak? Natural aja? Iya, udah 2 album, kemana aja Ya sorry Kak. Albumnya album foto. Tapi kan ini kan agak menyinden ya nggak sih? Kalau lagunya, Iya. kalau lagu itu Agak menembang. menembang ya, tembang. Jadi kebetulan Mas Rosa sebagai tandem yang luar biasa, dia kan juga acting coach gitu. Terus Mas Rosa juga jadi partner aku di sini karena dia dengan karakternya ini it's a pair lah gitu, kayak selalu bareng gitu. Jadi sama Mas Rosa dibantu banget lah, kayak dia kan orang Jawa juga, kebetulan orang Jogja gitu. Terus Mas ini nyanyi ini gimana ya? Jadi itu diajarin ya udah. Terus saya, ini copyrightnya gimana ya gitu gitu. Ya kita lakuin aja dulu pas copyright. Ya kita kan nggak mau pakai lagu orang sembarangan. Maksudnya tetap ada, walaupun banyak yang memakai tapi tanpa izin itu, tapi akhirnya kita cari ini sampai ke mana-mana, akhirnya ketemu, terus ya udah kita licensing lagunya kita pakai ya untuk film ini gitu. Akhirnya udah. Tapi jadi bagus sih, jadi tambah membuat value di film ini jadi lebih kaya lagi gitu. Elemen Sebagai stand up. kerja kan? Tapi jadi penasaran sih gara-gara Mas Agus bilang bikin merinding, jadi kayak pengen nonton filmnya. Gimana? Kemarin bikin klipnya pas di opening itu agak males banget dengerin. Apa-apaan sih? Jadi lu pakai itu yang lo minta tuh buat itu. Iya dong. Oh, bilangnya buat di film, ternyata. Dua-duanya juga. Dua-duanya tuh dia. Jadi kemarin kita habis syuting video klip buat soundtrack film Gundik, ada band saya dan band Maxim berdua. Keren. Collab. Kan bandnya Anggi gitu, ngelutui. Burga roti. Tapi itu sengaja sebelum syuting kepikiran apa pas udah Apanya? itu bikin klip tadi? Pas syuting itu udah obrolan ya sama Maxim ya. Kamu bikin pas dari reading tuh, bikin lagu buat film ini. Ya, bener. Terus ada udah dibikinin, terus pas lagi editing ada satu lagu yang kayak cocok nih dari lagu kita yang udah ada nih.
udah masukin di filmnya ternyata cocok ya itu jadi salah satu. Jadi ada 4 lagu di dalam film itu yang kita jadikan soundtrack. Oke. Terus satu ini Satu Maxim. Mas, Iya, satu lagu Purgatory, satu lagu bandnya Maxim. Namanya Dear Nine, apa nama lagunya? Nama bandnya Dear 93. Dear 93, satu lagi ada band cewek-cewek namanya Mawar, satu lagi ada vokalis cowok namanya Lutfi. Sepupunya Luna juga. Iya. jadi ada 4 lagu ya yang akan kita Ada lihat dalam di film film. ini. Family work sebenarnya sih. Kepersaudaraan deh, keberarti kan brothers banget. Brothers and sisters. Oke, nah kalau misalnya buat Mas Agus, Mas Dian sama Maxim kan ada kalau di teaser tuh ada pakai senjata ya. Kalau kata saya. Banyak. Pistol ya, banyak ya. Pistol Nah, itu api. ada workshopnya sendiri terus kayak ada kesulitan nggak? Adegan-adegan yang pakai senjata gitu. Karena saya sering ya. Oh, itu udah Kalau lihat dari bentukannya Iya kan sih. memang Udah biasa ya. yang Iya, ya. didapat tuh polisi, tentara, apa Sudah sering ya? Pokoknya Ya. boleh pegang senjata cuma muscle-nya aja. Rukinya nggak dikasih apa-apa. Rukinya dikasih hartanya aja. Nih kamu pegang tas. Aman sih mbak kalau main senjata. Karena udah biasa ya, Mas. Iya, sering nembak. Diterima nggak Mas Tapi tapi? ditolak apa? cewek atau target? Oh iya. Triple, quadruple mini gitu. Oke. Kalau Mas Agus gimana, Mas? Ada ininya sih, ada orang yang apa sih namanya? Temennya doang ya, yang punya senjata. Yang punya senjatanya nemenin gitu. Jadi mereka iya cara megang apa segala macem. Kalau kayak gitu kan belajarnya cepet ya. Yang penting kan nggak nembak bener. Dan pelurunya kan nggak. Peluru hampa ya kita. Peluru hampa semua. Jadi emang dan itu kan nggak banyak sih karena Safety semua pokoknya ya. safety pertama itu. Terus kedua emang kebutuhan nembaknya saya nggak begitu banyak ya. Oh, di adegan filmnya. Khusus orang yang berotot aja yang nembak. Oh, oke. Dan ini pistolnya beneran. Bener. Berat gitu. Kalau mungkin di film-film yang lain tuh kan kelihatan bohong. Iya, kopong, benar, gitu. kopong. Tapi ini kan nggak ada pelurunya gitu. Tapi senjatanya Iya, beneran. berat. Hampa. Jadi megangnya harus benar juga kan? Iya, itu pistol berat beneran. Senjatanya emang 1:1 sama senjata beneran. Jadi emang bener-bener heavy sih gitu dan bentuknya sama, semuanya sama. Kalau pas jatuh tuh tepang. Brutal. Bukan yang jatuh. Hampa, kopong. Iya, dapat orang gitu, rusak. Gitu deh. Tapi kalau Kak Maxim sendiri ada nggak yang maksudnya hal yang akhirnya dipelajari juga di sini selain kayak Bahasa mbak. Kalau Oh, bahasa. Maxim itu, ini orang logatnya Perancis, Inggris, terus tiba-tiba Botier. tiba-tiba di sini harus orang Arti Indonesia, Arti gundiknya aja aku baru tahu. harus ngomong Jakarta gitu. Iya. Nggak gampang loh itu. Dan kita kan Iya, juga makanya. ini time frame-nya kan kita di tahun 2003 kan. Ya, jadi dia membawa hal seperti itu balik lagi gitu ya agak lumayan menarik sih daripada challenging. Kalau misalnya challenge itu kan selalu ya sesuatu yang kayak ayolah let's do it gitu. Tapi ya, you know, just maybe memang bahasanya sih yang aku agak PR, Iya. Kalau bentar biasanya kan which is challenging. Mana tokoh karakternya nggak boleh. nggak boleh ada bahasa Inggris sama sekali ya? Nggak ada menantangkan. Menantangkan. Tantang. Apa kesulitan waktu itu lu bahasa Indonesia waktu itu yang lu omongin tuh? Tapi tetap Pasti yang ada D-nya. rasanya tetap anak London gitu. Ada D-nya tuh, duduk, dodol, Atau nggak, duduk gitu pasti kan. duduk, Iya. gitu. gitu, dodol. Duduk kalau kita Ayo kan gitu. dong Kalau dia gitu. Ayo dong, dia tetap ada itu. Iya sih. lari. Lari. R-nya nggak dipronounce sih kalau R-nya sih. Iya. Lari. Betul kan? Iya. PR loh dia. Dan tututannya dia harus real. Apa? Iya. Sama sih. Iya. Kayak gitu sih paling. Iya. Oke, nah tapi ada memorable scene yang paling kalian inget nggak? Entah paling challenging, entah paling dialognya susah harus panjang atau apa gitu? Atau treatment teknisnya gitu? Pantai. Pantai. Scene di pantai. Oh. Iya. Ada scene yang benar kita itu diikutin kamera terus green screen-nya ngikutin juga. Oh gitu? PR banget itu teknisnya. Terus kalau udah lihat kalau udah lihat playbacknya kan serius banget. Terus di belakang tuh
teman-teman tuh kayak pegang ketawa-tawa nyengar-nyengar ya. Nyengir kali ya? Nyengir ya. Nyengir. Ya nggak bakal bantu lu ngeliat dia juga ketawa-tawa aja. Nyengar-nyengir dia menikmati lu aja. Tapi bahasanya black. Kalau Luna apa Kak? Ada nggak memorable scene-nya? Yang quite challenging, I think itu waktu kita adegan di kamar jagal ya. Iya, itu ribet gitu karena banyak yang terjadi di situ gitu. Di ruangan itu tuh secara blockingan, secara actionnya itu di 4 pemain itu banyak banget gitu. Itu lumayan challenging. Intens juga ya? Intens. Terus udah gitu berhubungan dengan props, dengan blood, prostetik gitu. Jadi kalau salah tuh ngulangnya tuh kayak harus tekniknya tuh kayak harus dihapus lagi. 2 jam lagi. Itu udah aduh gitu kayak nggak bisa satset gitu. Jadi itu lumayan capek sih. Terus juga yang abis itu yang makanya sama Mas Agus juga ya. Itu satu yang kita berantem. Ya bagian yang banyak actionnya lah sih itu. Karena memang Anggi kan agak pengennya gore ya, potong-potong, teknisnya begini-begitu gitu. Oh sama ini juga yang sama Mas Dian juga sih, yang di ruang tamu. Ya itu juga, itu kan pemain banyak tuh gitu. Ini kemana duluan nih? Jadi lumayan pagi ketemu pagi ya Pak ya. Dan itu gerakannya pakai Steadicam semua 360. Wow. Banyak motor. Banyak Oh, BM ya. Udah banyak maunya, pas editing mana shot ini? Oh iya lupa. Astagfirullahaladzim. Udah syuting dari pagi sampai pagi, gitu tak ketik lah, gitu. Tapi akhirnya dimasukin kan Mas? Masuk loh. Oke. Kalau Mas Jadi gimana? Yang paling challenging apa? Yang memorable? Ini di ruangan ini nih. Di ruangan ini ya? Soalnya ruangannya kan kita ada di bawah tanah tuh. Terus pengapnya. Mas maaf mic-nya. Oh, aku tidur aja sih di sini. Lumayan pengap, gelap, terus ditambah dengan efek-efek asap itu bikin kita lumayan sesak. Udah segitu aja ya, nggak usah spoiler lagi. Oh, takut udah spoiler ya? spoilerin semua. Oke. Kalau Mas Agus gimana? Jelas. Kalau aku pertama ngelihat set ya. Set rumah Nyai? Salah satu ruangan Nyai. Oh, Dimana itu mungkin personifikasi dari apa yang ada di pikiran direkturnya ya. Karena di situ ada sedikit masokis, sedikit. Oh iya. Itu yang buat saya, wah sakit ini. Iya. Ini sakit ini. Iya. Saya juga kayak kenapa ruangan gue begitu? Nggak boleh diomongin deh. Nah, tapi bisa dimengerti sih. Alasan background dari karakternya juga ya? Iya. Gitu. Awal-awal tuh kalau sebagai Luna tuh kayak Kok gitu? Apa sih? kayak ini tuh agak di luar Nurul ya. Mungkin bisa diklarifikasi Pak Bapak Sutradara kenapa? Ada alasannya? Nah itu tanya tuh, kenapa? Ya, dalam Propertinya juga kayak gitu. Ruangannya banyak macam-macam ya loh. dalam berimajinasi kan kita harus take it to the edge gitu kan. Jadi sampai sejauh mana kita bisa berimajinasi dan dari apa yang kita takuti terjadi gitu kan. Itu paling ditarik sampai sejauh mungkin. Dan itu mungkin salah satu hal terjauh yang emang ada di pikiran saya sih gitu kan. Salah satunya gitu ya Oh itulah. salah satunya, berarti masih banyak lagi yang lain. Masih banyak lagi. It's crowded in here man. It's Wow. crowded. Ini loh, rambut lo yang rambut tuh. Jadi seperti apa ruangannya harus tonton di film Gundik ya, biar tahu. Ya nanti kita. Imajinasinya Mas Anggi seperti apa? Fantasinya Mas Kalau Anggi. nggak dijaga di mana itu kayaknya bakal lebih dari. Lebih explore ya? Udah cukup segini. Kalau unlimited budget ya, Ya. mungkin itu lebih gila lagi. Lebih gila lagi.
Karena ada budgetnya, ada limitnya, jadi kayak udah ya Iya. segini dulu ya. Jadi waktu emang pertama kita bikin scene plot juga, tadi kan kita mau bikin, kalau kita mau bikin film, kita bikin film sendiri, bikin film yang indie aja, kita kecil, budget kecil, segala macam, kejadiannya cuma satu rumah, ya udah ayo. Terus pas saya bikin scene plotnya, yang lain langsung marah-marah tuh gitu. Apaan sih begini, nggak ada coret-coret tuh mainnya. Sama tim yang lain kan, produser saya dan eksekutif produser yang lainnya itu kenapa ada banyak yang dicoretin, nah ini hasilnya kayak gini. Nggak jadi indie ya malah. Ini udah indie sih seharusnya. Lumayan indie. Lumayan indie ya. Nah, tapi jadinya ternyata nggak indie sekali gitu kan. Ya film bener. Nggak ada indie-nya. Oke. Nah kalau scene komedinya, ada nggak momen di mana kalian akhirnya beneran ketawa gara-gara Hampir celetukan? semuanya Hampir semuanya. Hampir semua. Jujur aku sebenarnya waktu take scene yang sama Arif Bidu itu Yang di kolong Iya. ya. Itu tuh aku tuh sama sekali kayak emang lucu ya gitu. Karena kayaknya kan off karakter banget Iya, sih benar. Nyai ini, tapi sebenarnya nggak juga sih. Dia kan sebenarnya Nyai ini sangat suka bermain gitu, Playful. Bukan playful lucu dan Iya. gemes dan bercanda ya gitu, tapi kayak ibaratnya kayak Mainin mangsanya. iya jadi mangsanya sebelum di itu kayak kucing mainin Oh gitu. kayak sebelum ya. dimatikan. Dimangsa. tikus itu sebelum di itu dimain-mainin dulu, dilihat Gemes-gemes dulu, juga. ya kan, kucing Gemes-gemes. lari ke sana Iya, ditahan lagi, iya. taruh lagi. nah itu jadi sebenarnya scene itu tuh kalau ditanya Luna tuh kayak oh, emang lucu ya gitu, masa sih lucu sih gitu, aneh nggak sih gitu, ya udah kerjain aja deh, pas nonton oh iya ya. Lucu. Jadi kayak oh oke. Kalau yang lain apa, ada nggak? Mungkin Kak Maxim kan katanya juga di film ini kamu cukup banyak situasi komedinya, suatu situasi yang bikin lucu gitu. Oh kayaknya kamu sama Dia yang bikin lucu sih, dia kalau Iya. ngomong itu kita ketawa-tawa sendiri. Paling kalau teman-teman nama iya, yang kita mana? banyak Banyak sih. Dilempar ke teko, kayak apa segala macam. dinamika kalian Iya. sih lucu. Iya benar. Aku nggak terlalu bisa. Ada yang spoiler tapi yang kita makan siang. Oh iya itu. Paling lucu itu. Sebenarnya sih kalau abis nonton aku suka yang pas kalian baru masuk rumah mau mencar Itu, ya itu. Paling ya ada hal yang gitu lah yang aku nggak bisa bilangin sekarang, tapi mungkin beberapa scene yang ditantemin juga sama Arif, dikit ada beberapa nama kamu nggak? Gua nggak ada Dia Off screen-nya yang lucu ya kali. lucu antara mantu dan mertua. Ya, Itu kalau gue yang ngeliatnya sebagai yang punya mertua gitu ya, I think it's gonna be relate gitu kan. Anjing mantu apalagi yang baru ketemu sama mertua kan masih awkward gitu jilat-jilat gitu kayak masih dapet poin Pengen gitu. caper ya. Kalau Mas Jan ada nggak Mas? Kalau buat saya sih lucu semua ya. Cuman masa harus diceritain ke sini? Apa lucunya seperti apa? Kalau ntar diceritain menurut gue lucu tapi ternyata nggak lucu kan nggak seru gitu loh. Jadi itu semua akan kelihatan lucu kalau kita udah lihat ke semuanya gitu, dari awal kita masuk ke rumah itu udah terjadi. Tapi kita melakukannya itu spontan, bukan sengaja dibikin lucu gitu, enggak sih. Oke. Tapi bener sih, agak di atas ekspektasi lucunya gitu ya. Saya pada saat nulis, pada saat bikin, harusnya kadar lucu itu nggak setebal ini. Maksudnya, iya. Pas baca, pas reading lucu sih, tapi kayak Nggak lebih. ya, Elemen aja gitu, elemen dari story, dari ceritanya. Tapi pas lagi nonton, ini sih horror heist comedy, jadi masuk ke dalam genre ini jadinya gitu. Karena Tadinya tebal nggak sih. masuk ya Tadi komedi. kita horror heist aja gitu kan. Ini jadi komedi, tebal jadi komedinya gitu. Tapi it is a good thing sih, maksudnya it's still entertainment kan gitu. Itu karena dukungan acting karakter-karakter aktor-aktor ini juga yang akhirnya Ya jadi bikin karena situasi. chemistry-nya juga kebentuk, mertua mantu lah, terus situasi yang membagongkan itu salah rumah lah gitu kan. Ya itu jadi kocak sih, gitu, kocak lah. Oke. Nah, kalau tadi kan momen komedinya, tapi sebenarnya kan kalau mau ngomongin film Gundik ini ada isu yang cukup sensitif dan berat ya pengen disampaikan juga kan gitu. Nah, kalau Lumayan.
Kalau dari kalian sendiri sebagai pemainnya, apa yang akhirnya kalian pelajari atau lihat, apa sih yang message yang pengen disampaikan ke penonton gitu? Oh, nggak berani terlalu ngomong. Gue ngerti sih. Gua ngerti sih. Cuma gue nggak mau ngomong Coba itu sedikit, sih. coba. Secara kan Gini. Kalau dari pemain ya, Ya. banyak sekali hal-hal besar yang terjadi di dunia ini yang dia ingin coba sampaikan di film ini. Jadi Oke. kalau emang orang itu mampu melihat, jadi kalau dari sebuah lukisan gitu, Michelangelo atau lukisannya Klim gitu, biasanya suka ada di bagian-bagian tertentu. Oh ini simbol-simbol yang ingin coba disampaikan oleh seorang pelukis ya, seniman ya. Kalau di sini director itu jadi sebuah film itu ada beberapa elemen-elemen yang coba dia ingin sampaikan. Dan itu kalau kita diceritain emang ininya dia emang Ya pas kita nonton paling yang kita ajak adalah yuk kita merefleksikan diri berada di mana kita dalam perputaran itu gitu kan. Tapi Indian ini entertaining banget filmnya. Yes, Jadi kalau urusan yang gitu-gitu tuh nggak usah dipikirin lah. Kalau yang Seruan aja. kalau yang mau entertainment pasti get entertain gitu kan. Jadi emang akan terhibur dengan ya seluruh story-nya dan apa kejadian yang dalamnya. Kalau yang nggak mau terlalu berpikir ya just enjoy it. Tapi kalau emang overthinking ya silakan pikirkan gitu. Yeah, it's for everyone. Dan Anggi is back katanya. I'm Anggi back. back to the root. Ya karena kan ya waktu saya memulai awal karir dalam perfilman selalu bisa tuh mencoba mengeluarkan semuanya, tapi makin kesini kan tergerus dengan roda industri, makin banyak kompromi, ya akhirnya film-film kesini dan nah inilah bentuk saya dari ya udah pengen tetap berkontribusi di perfilman Indonesia dengan semua segala industrinya, tapi mengambil Anggi Umbara yang dulu nih jiwa yang pengen banget masuk ke Yang masih awal, semangat semangat berkarya bikin film yang kayak ya Anas lah, Anggi yang jujur sebenarnya. Sangat. Kalau saya pecinta film saya yang dulu nih kayak misalnya kayak Alif Lamim atau Comic 8 gitu kan, atau Mama Cake, ya kalian pasti akan suka ini sih kayak ini. Oh, jangan sampai ketinggalan di tanggal 22 Mei 2025 itu serentak di seluruh bioskop Indonesia dan film Gundik sudah bisa kalian nikmati. bioskop kesayangan. Ya, dan share and comments ya. Ya, mau suka banget, share aja. Jangan spoiler. Thank you. Guten Tag. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.